Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita di Asrar As-Shaum. Jadi kita melihat puasa itu dari segi tasawuf. Jadi bukan melihat dari segi sudut fikih. Jadi kita lihat dari segi tasawuf. Berarti kalau lihat dari tasawuf adalah lihat dari hikmah. Hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda begini, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Jadi begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi yang didapatkan cuma lapar dan haus saja. Jadi kalau kita lihat kepada diri kita, kita sudah berapa umur saja kita lihat. Kalau ada umur 50 tahun, berarti kira-kira sudah 40 tahun dia puasa Ramadan. 40 tahun. Berarti kalau 40 tahun sudah 40 Ramadan sudah dia puasa Ramadan. Tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Masih seperti awal saja dulu. Jadi artinya maksiat masih dia lakukan. Kemudian masih menzalimi orang lain, masih buat haram dan lain sebagainya. Jadi kita ingin melihat hasil dari 40 hari ini apa sebenarnya. Berarti kan tidak ada hasil apa-apa. Ya. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Jadi tidak dia dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Sekarang kita ingin masih tetap fi asrari saum. Jadi kita masih melihat rahasia puasa itu apa sebenarnya. Kenapa ada puasa yang diterima, kenapa tidak diterima. I'lam anna shauma thalatha darajat. Puasa itu ada 3 level. Kita akan lihat kita level yang mana ini. Yang khawatir kita 3 level ini tidak ada. Ya, kita lihat kita level yang mana. Yang pertama adalah shaumul umum. Shaumul umum namanya, puasa umum. Apa itu puasa umum? Amma shaumul umum, yang dikatakan puasa umum itu kafil wa fahwa kaful batni wal farji. Menjaga perut dan kemaluan saja. An qada'i syahwah. Ketika dia menjaga mulut, tidak makan dan tidak minum, dia menjaga syahwatnya untuk tidak berbuat maksiat, dia sudah mengatakan saya berpuasa. Dia tidak mau tahu nanti apakah matanya berbuat maksiat, tangannya berbuat maksiat, dia tidak mau tahu. Yang dia yakini apa? Tidak makan, tidak minum itu puasa. Tidak makan, tidak minum sudah puasa. Menahan maksiat di bulan Ramadan sudah puasa. Jadi kalau kita tanya, kenapa kamu tidak berbuat maksiat hari ini? Hai puasa harusnya bulan Ramadan. Jadi kapan lagi nanti? Nanti habis Ramadan kita lanjutkan lagi. Lanjutkan masih habis Ramadan ya, di bulan Syawal. Jadi selama bulan Ramadan dia tahan ini dua ini. Perut dia tahan tidak makan yang haram. Kemudian setelah itu dia menahan kemaluannya. Dia tidak mau tahu nanti setelah puasa dia nanti yang dia makan itu apakah halal atau haram, tidak mau tahu dia. Makanya nanti dalam pembahasan ini disebutkan juga berapa orang yang berpuasa bagus dia berpuasa tapi makanan hasil buka puasanya diperoleh dari yang haram. Jadi bisa saja haram zati atau bisa saja haram kasbi. Maka nanti puasanya tidak akan memberikan pengaruh sama sekali bagi dia. Maka lagi tetapi seperti itu selalu dia. Kenapa? Karena niat puasa dia menahan lapar dan haus. Itu saja. Dia tidak mau tahu dia buka puasa dengan air yang haram atau halal. Tidak mau tahu dia. Apakah dia tadi korupsi kemudian dia buka puasa dengan hasil korupsi? Tidak mau tahu dia. Yang penting dia sudah menahan lapar dan haus dan menahan kemaluannya. Ini kelompok yang pertama ini. Namanya shaumul umum. Yang kedua shaumul khusus.
Saumul khusus ini apa? Fahuwa kaf'us sam'i, menjaga telinga. Maka sebahagian ulama itu mengatakan sesungguhnya amanah, ya Allah memberikan amanah, termasuk adalah telinga itu amanah ya. Telinga amanah, mata amanah, mulut amanah, seluruh anggota tubuh ini amanah. Makanya saumul khusus fahuwa kaf'us sam'i, sanggup menjaga telinga. Berarti kalau di Ramadan kita di bulan puasa tidak sanggup menjaga telinga, berarti sia-sia saja kita. Yang kedua, wal basari. Basari itu penglihatan. Kalau penglihatan tidak sanggup kita jaga juga, rugi kita puasa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita puasa, rugi saja. Rugi saja kita puasa. Artinya dalam kajian tasawuf nilainya tidak nampak. Walaupun di dalam kajian fikih sudah sah itu, sudah puasa itu. Kalau ditanya dalam kajian fikih, kenapa puasa? Saya tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Syaratnya sudah sah. Tetapi hasilnya tidak ada, mana hasil, Pak? Nol hasilnya, Pak. Saya sudah punya pancing, sudah punya mata pancing. Tetapi apa? Punya pancing, punya mata pancing, punya umpan. Tetapi dia tidak memancing, ya sama saja. Ya, Pak. Pancingnya dia simpan selalu, ya sama saja, tidak ada hasil apa-apa. Ikan, tidak ada apa-apa, tidak ada. Kalau kita tanya kenapa tidak dapat ikan, dia tidak pergi ke laut. Dia tidak pergi memancing, yang ada pancing saja dia punya. Dia punya pancing saja. Kemudian setelah itu, wal lisani, menjaga lidah. Sanggup nggak menjaga lidah? Ya, ini sudah 3. Kalau tidak sanggup menjaga lidah, ya sia-sia saja kita puasa. Kemudian waliat. Waliat itu tangan. Menjaga tangan, tidak ambil punya orang lain, tidak menzalimi orang lain. Warijil. Rijil itu kaki. Kita selama berpuasa itu pergi kemana kita? Apakah pergi ke tempat yang haram? Ataukah kita bekerja sesuatu hal yang menghasilkan yang haram? Kalau kita lakukan juga berarti sia-sia saja. Makanya puasa itu dilihat dari segala aspek. Jadi bukan aspek tidak makan minum saja. Kita lihat untuk membatalkannya itu bagaimana. Artinya apa? Apakah ini batal? Berarti jangan lakukan. Ya, untuk menjaga puasa itu sendiri. Jadi bukan berarti kita sudah tidak makan, tidak minum, kemudian setelah itu dianggap puasa, tidak. Ya. Kemudian kebiasaan kita begini. Nanti ketika mau sampai Ramadan, yang karatul Ramadan, dia siapkan jembeker tabo, jakrong tabo. Jadi habis makan sahur, coy jakrong tu maju, beker setel ji maju, nya beda boleh belum, Pak. Setel aja. Waktu kita bangunin beda-beda. Jangan ganggu orang ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah ya, Pak. Ini hadis ini memang dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi kita harus melihat hadis ini dari berbagai sudut. Ya, jangan lihat dari segi tidurnya orang puasa itu ibadah, jangan di situ kita lihat. Jadi yang dimaksudkan dengan tidurnya orang puasa ibadah, daripada dia berbuat maksiat, dia keluar dia berbuat maksiat, lebih baik dia tidur saja. Tidur saja ibadah. Bahkan bukan orang puasa saja yang tidur ibadah. Ini belum bulan Ramadan lagi kan. Kita tidur, kalau kita keluar kita ghibah orang lain, tidurnya kita sudah ibadah. Diamnya kita sudah ibadah. Makanya kalau ingin cari pahala banyak sekali. Ingin cari pahala banyak sekali. Apakah ingin cari pahala itu dengan meninggalkan larangan Allah atau menjalankan perintah Allah? Dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Allah menyuruh kita salat dapat pahala. Allah menyuruh kita jangan ghibah, kita diam saja. Jangan kamu ngomong apa yang tidak kamu ketahui, kita diam saja, sudah dapat pahala. Maka artinya dapat pahala itu bisa dengan cara yang menjalankan perintah Allah, atau dapat pahala itu dengan cara meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidur ya. Daripada kita ngomongin orang lain, lebih baik tidur. Tetapi kalau ada aktivitas lain seperti membaca Al-Qur'an, lebih bagus membaca Al-Qur'an daripada tidur ya. Maka ketika ada satu orang baca Quran, hai pada baca Quran, hai ibadah cid ya, Pak. Ibadah cid ya. Jadi itu keliru. Kalau ada kesempatan baca Quran, baca Quran. Kesempatan untuk salat sunnah, jangan tidur selalu. Ya. Tidur ini artinya jalan terakhir, Pak. Jalan terakhir bagaimana artinya? Ini kalau keluar buang maksiat, kalau kita bangun nanti ngomongin orang lain, udahlah kita tidur saja. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wasairul jawarihi anil atham, dan menjaga seluruh anggota tubuh ini dari berbuat maksiat. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi,
Apa kata Imam Al-Qurtubi? La'allakum tattaqun. Kan ada di akhir surah Al-Baqarah itu. Apa makna la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan, tattaqun itu maknanya tattaqiyah fi af'alikum wa aqwalikum. Kalian bisa menjaga mulut dan bisa menjaga tangan setelah bulan suci Ramadan. Itu makna la'alla, bukan di dalam Ramadan. Setelah Ramadan hasilnya kita lihat. Ketika habis Ramadan, apakah mata ini masih lihat maksiat? Oh masih, berarti sia-sia saja kita puasa Ramadan. Kecuali begini, ketika habis bulan Ramadan, dulu mata ini melihat maksiat 100%. Sekarang sudah menurun, sudah 30%. Berarti berhasil untuk menekan maksiat 70%. Itu berhasil, ke situ kita lihat. Tangan ini dulu sering sekali ambil punya orang lain, Pak. 100% diambil punya orang lain. Sekarang sudah berkurang menjadi 50%. Berarti dia sudah berhasil 50% untuk menghilangkan maksiat tangannya. Begitu juga maksiat mulutnya. Sebelum Ramadan dia sering ngomongin orang lain. Setelah Ramadan maksiatnya tinggal 10%. Berarti sudah berhasil menghilangkan maksiat sebanyak 90%. Ya biar Ramadan tadu kemudian datanya ampun nak berubah. Oh nak berubah. Berarti sia-sia saja kita puasa Ramadan 30 hari. Sia-sia saja menahan lapar dan haus. Nanti kita jangan sampai termasuk kelompok yang pertama ini, Pak. Kelompok pertama tidak dapat apa-apa. Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Nak mau tahu dia, saya buka puasa dengan yang halal atau haram, nak mau tahu dia. Yang penting apa? Setelah puasa, saya makan sahur, puasa, buka puasa. Nanti besok tanya lagi. Tanya kepada istri, ini sahur makan apa kita? Tanya sahur makan apa? Tak pernah bertanya dia, ini puasa tadi saya diterima atau enggak? Kamu tahu dia. Sahur besok apa? Setelah makan sahur ditanya, nanti untuk buka puasa apa? Ya, buka puasa amjud. Tengok tanya Allah, tengok apa buka puasa. Tak pernah bertanya dia, ini puasa saya hari ini diterima atau tidak? Amal ibadah saya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang pemuda ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, ini ada cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya Rasulullah, amal ibadah saya selama hidup saya cuma 2 ya Rasulullah. Saya berpuasa Ramadan, tak pernah tinggal saya puasa Ramadan ya Rasulullah. Yang kedua, saya salat wajib. Tak pernah tinggal saya salat wajib. Kalau engkau tanya saya puasa sunnah, tak pernah saya puasa sunnah. Sanggup ya Rasulullah. Puasa Syaban tak sanggup saya Rasulullah. Puasa Syawal tak sanggup saya Rasulullah. Apalagi puasa Senin, Kamis, puasa Daud mati lo ya Rasulullah. Gimana puasa Daud? Orangnya puasa tinggal buka, puasa tinggal buka. Tak sanggup Rasulullah. Kemudian saya seumur hidup cuma salat fardu saja ya Rasulullah. Salat sunat tak pernah, qabliyah tak pernah, ba'diyah tak pernah, salat Idul Adha tak pernah, Idul Fitri tak sanggup ya Rasulullah. Hidupmu salat fardu sudah saya paksa diri ya Rasulullah. Salat tahajud tak ada saya Rasulullah. Sedekah tak ada ya Rasulullah, tak ada duit. Ya, hana peng. Umrah tak punya duit umrah, gimana mau umrah? Kemudian apa? Zakat, bagaimana mau bayar zakat? Tak ada harta saya Rasulullah. Apa pertanyaan pemuda ini? Apakah saya bisa masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Ya, apakah saya bisa masuk dalam surga? Amal ibadah saya 2 saja. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'i fil jannah. Kamu bersama saya dalam surga dengan 3 syarat. Ya, 3 syarat. Kalau 3 syarat ini kamu lakukan, ibadahmu 2 itu cukup, itu saja tidak ada masalah. Hanya bukunya 2 saja ibadahmu itu. Tak perlu salat sunnah, tak perlu. Tak perlu bersedekah, tak perlu lain-lain sebagainya. Tapi dengan 3 syarat saja. Yang pertama, jaga matamu kata Rasulullah. Kalau kamu sanggup jaga mata, indikasi untuk bersamaku itu ada dalam surga. Tadi kan 3 syarat. Tak boleh 1 saja, tak boleh 2 saja, harus 3. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, jaga lidahmu. Jangan kamu ghibah orang lain, jangan kata-katain orang lain, jangan buat orang lain susah, ngebapah katanya udah kegegok, udah benak kau. Kemudian yang ketiga, kamu jaga hatimu kamu jaga. Jangan dengki sama orang lain, jangan riya dalam beribadah. Kamu bolehlah ibadahmu cuma 2, tapi ketika kamu salat fardu jangan riya, jangan riya. Betul-betul bakau. Jangan takabur. Kalau 3 syarat ini ada, kamu bersama saya dalam surga. Anak mencing yang tahajud ini, cukup 2 ibadah ini saja. Cuma pemuda ini pusing juga, dia susah juga meninggalkan maksiat, tidak lihat apa-apa. Kemudian ngomongin orang lain, kemudian hati bebekli hati. Nah, itu kan resiko. Makanya kalau kita ingin
dapat keridhaan Allah, itu saja kita jaga. 3 ini saja kita jaga sudah cukup. Tak perlu kita tanya amal ibadah apa yang paling hebat, apakah kita tahajud saya sudah sekian ni. Kau pun tahajud menyemati mendadak pegat hebat. Untuk apa tahajud? Untuk apa kita pergi haji umrah berapa kali tapi maksiat masih kita lakukan? Artinya apa? Itu haji dan umrah itu tidak bisa membentuk karakter kita menjadi orang baik. Tidak bisa membentuk karakter kita menjadi orang baik. Kenapa tidak bisa? Kita tidak tahu hakikat umrah itu apa sebenarnya. Gobjak jaci, ya nampak. Gobjak kena pergi jaci, kupunya mangat dah jak dah kalian dia dah kalian je. Nak tahu dia hakikat umrah itu apa? Hakikat haji itu apa nak tahu dia apa? Ya. Tepu. Setelah pulang, kali haji dah kali umrah, ya nampak. Dia mencu dekat, dia mencu laju, ya nampak. Seperti orang salat begitu juga. Dia salat seperti orang lain salat. Tapi hakikat salat itu dia tidak tahu, Pak. Orang lain puasa, dia puasa. Hakikat puasa itu dia tidak tahu hakikat puasa itu. Jadi puasa bukan menahan lapar dan haus saja. Tetapi masuk itulah level yang kedua tadi, menahan mata, menahan mulut, menahan hati untuk tidak dengki sama orang lain dan anggota tubuh yang lain. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau ingin dikatakan orang bertakwa itu orang yang sanggup menjaga anggota tubuhnya. Itu takwa. Maka kita bisa menilai orang lain, galak temenak kau, berarti hana takwa ya. Ya. Galak kalian mati, berarti hana takwa. Galak temenak kau, hana takwa. Kita ke situ saja kita lihat, jangan lihat di ibadahnya, Pak. Tak perlu lihat di ibadahnya. Tak perlu lihat, oh beliau itu tahajud selalu beliau. Beliau itu umrah sebulan sekali sudah umrah, Pak. Atau sudah ini setahun sekali sudah umrah. Baiknya ada kalian, Pak. Maka dalam kajian tasawuf itu lihatnya di hasilnya, lihat. Di mana hasilnya? Itulah di anggota tubuhnya. Ya. Seorang kita lihat, kalau dia dalam apa namanya jualan, si pulankah berhasil? Jangan lihat di situnya, lihat. Oh dia sudah beli kendaraan, oh berarti berhasil dia. Itulah kajian tasawuf. Tasawuf melihat hasil akhir. Ya nampak. Jadi bukan ini syarat ini begini tidak. Dia melihat hasil akhir. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya dia masih lagi tak berarti hana berhasil ya, hana berarti. Ya kita lihat hasil akhir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat hasil akhir. Di mana lihatnya? Itulah di anggota tubuh ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika melihat seseorang sedang salat, Rasulullah langsung bisa mendeteksi kalau dia tidak khusyuk dalam ibadah salat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, khusyuk itu kan ibadah hati. Dari mana kau tahu hati sebulan ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, hana ya goyang-goyang. Kalau winun hana. Ya. Jadi artinya apa? Kita lihat yang hasilnya saja kita lihat. Hasil dari hatinya kita lihat. Ya. Si fulan tawadu, dari mana kita tahu? Lihat saja anggota tubuhnya. Apa tawadu itu menak gau, bijih ke gau. Berarti tidak dia. Dia seorang ahli ibadah. Di mana kita lihat? Hasil akhirnya kita lihat. Tingkah lakunya kita lihat. Okon ya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shaumul khusus ini siapa sebenarnya ini? Apakah kita bisa seperti itu? Ya, Pak. Wa huwa shaumus salihin. Inilah puasa orang-orang saleh, Pak. Jadi puasa orang saleh, Pak. Jadi kalau dia menjaga mulut, kalau tidak perlu hendak berlepah apa ada syahadnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muaz bin Jabal, ketika Muaz minta wasiat dari Rasulullah, ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku, saya sebentar lagi berangkat ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Jaga lidahmu, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan apa? Baiknya, yang lain Rasulullahnya, kebiasaannya. Ya. Marah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, orang banyak masuk ke neraka gara-gara lidahnya, kata Rasulullah. Ya, dia ibadah, tapi dia menak kau, ribah kau. Jadi sia-sia saja kita beribadah. Kita berpuasa tapi masih ngomongin orang lain. Jadi maka yang dikatakan dengan as-saumu itu al-kafu, bukan kafu makan saja, kafu itu menahan. Tetapi semuanya yang bisa membatalkan puasa kita. Menjaga mata, menahan mulut dan lain sebagainya. Coba kita biasakan selama 30 hari. 30 hari kita biasakan itu. Nyorongnya baik kalian mati, orangnya baik pegang mati, orangnya baik kegegau. Ketika sampai buka puasa, alhamdulillah sudah berhasil. Besok begitu lagi. Jadi jangan nanti puasa saja waktu malam biar maksiat, ya sama saja. Hasilnya apa? Kita lihat hasilnya, oh di malam masih lihat maksiat, berarti rugi dia puasa. Tapi kalau kita betul-betul menjaga, nyorokun ka selamat, jarah selamat, mandu selamat, alhamdulillah ya Allah. Sengaja saya berpuasa lagi besok hari ya Allah. Itulah bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib.
Puasa wajib, niatnya harus sebelum itu. Ya, niatnya harus sebelum itu. Jadi makanya apa? Sengaja saya puasa besok. Jadi bukan niatnya subuh. Kalau niat subuh sengaja saya puasa besok, nanti besok hari ini kita belum lagi. Ya, jadi sebelum, paling enggak sebelum apa namanya, kita berbuka puasa atau apa, sengaja saya besok hari. Sebelum apa namanya, maghribnya. Jadi sebelum maghrib kita sudah niat saya sengaja berpuasa besok hari. Kenapa? Karena kalau di dalam kalender Hijriah itu sudah masuk Ramadan itu setelah maghrib. Masuk 2 Ramadan setelah maghrib. Kalau kita kan jam 12 malam. Kita jam 12 malam. Maka kalau ingin niat, ya sebelum maghrib itu. Ya, sebelum maghrib itu kita sudah niat. Ya. Jadi kita sudah niat sengaja saya berpuasa besok. Karena waktu itu sudah masuk sudah masuk tanggal selanjutnya. Kalau puasa sunnah, itu kita tidak perlu niat besok, itu tidak ada masalah. Ketika kita tidak dapat apa-apa, kita tidur, habis salat subuh tinggal. Kita bangun jam 10. Waktu itu apa kita tanya? Nama makanan. Ya Rasulullah tanya kepada Aisyah, ada makanan Aisyah? Tidak ada. Ada ini? Tidak ada. Saya berpuasa. Kalau kita tidak, nama makanan, hanat ipo kanan, makanan ipo. Kita tanya bukan berpuasa, kita kena ipo. Jadi makanya Rasulullah kalau lihat makanan tidak ada, langsung berpuasa beliau. Sengaja saya niat puasa. Atau kita tertidur, belum makan, belum minum lagi. Setelah mau sampai asar, manyo hana tapu-tapu baju dari bulan bunga nggak ada makan, udahlah saya niat puasa aja terus, Pak. Niat puasa. Kemudian buka puasa 2 jam lagi, tidak ada masalah. Puasa sunnah, Pak. Puasa sunnah tidak masalah. Asal kita tidak makan dan tidak minum, ya. Tapi puasa wajib tidak bisa, ya, Pak. Harus niat. Jadi makanya caranya bagaimana? Niatlah sebulan penuh kita niat terus, ya. Yo kalau niat tuh puasa Ramadan, sebulan penuh saya puasa Ramadan. Ya, kita niat seperti itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Wa huwa shaumu salihin. Ini puasa orang-orang saleh. Kita bisa enggak jadi orang saleh? Bisa, kenapa tidak bisa? Kenapa kita selalu seperti ini, selalu dapat alur ke orang saleh? Itu keliru, kenapa? Ya, itu keliru. Jadi kalau kita ingin ke level yang ingin diterima puasa, kita tidak ada cara lain, kita harus ke level kedua. Kalau level pertama lagi tapi waktu meninggal dunia sama saja lagi tapi artinya nilai puasa tidak ada, semua tidak ada. Maka kita bagaimana supaya paling enggak kita enggak level ketiga, level kedua saja kita. Bagaimana level kedua? Itulah tadi menjaga tadi. Kita jaga seluruh anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fahuwa kaful jawari anil atham wa tamamihi. Yang dikatakan puasa saleh tadi, ini masih kita cerita tentang puasa yang kedua tadi. Adalah puasa yang menjaga anggota tubuh. Di sini disebutkan bisitah 6 anggota tubuh, ya, 6 anggota tubuh. 6 anggota tubuh itu salah satunya, kita nggak sebutkan semuanya penjelasannya, karena nanti kita tinggal yang ketiga nanti, Pak. Ghatul basari wa kafihi. Anit tisa'i fin nadar, menjaga mata, dan yang lebih jauh dari itu lagi. Ya. Kita menjaga mata tidak melihat maksiat, dan lebih jauh daripada itu lagi. Apa itu? Ila kulli ma yadhummu wa yakrahu, yang dibenci oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti baik kalian, ya, Pak. Jangan lihat. Itu menjaga mata. Itu saja, ya, Pak. Kalau ingin jadi puasa saleh. Kalau enggak ya rugi saja. Dia nunggu lagi haji, 2 bulan lagi haji, 2 bulan lagi haji. Artinya rugi saja dia puasa Ramadan, ya. Atau kita enggak usah jauh-jauh lah puasa Ramadan. Puasa Sya'ban, naurung mesti puasa Sya'ban. Kalau masih dia berbuat, dia rugi saja, sia-sia saja. Tidak membentuk karakter dia, tidak ada karakter. Kenapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam sebuah diskusi, dan ada pengakuan syaitan lagi nantinya. Dalam sebuah diskusi, an-nadhrah itu sekali saja melihat maksiat, ya. Sekali melihat maksiat atau penglihatan seseorang kepada maksiat itu, sahmun masmumun min sihami iblis. Itu adalah sahmun itu artinya apa? Tombaknya iblis. Arti tombak iblis apa? Iblis bisa memanfaatkan kita melalui penglihatan. Iblis bisa menggoda kita melalui penglihatan. Iblis bisa membatalkan puasa kita melalui penglihatan. Maka apapun caranya supaya kita bisa melihat maksiat, ketika kita melihat maksiat maka kan sudah batalnya. Maka itulah cara iblis untuk menggoda manusia melalui mata.
la'anahullah, yang dilarang, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, faman tarakaha, barang siapa yang digoda oleh iblis untuk melihat maksiat, tetapi dia sanggup untuk menahannya tidak melihat maksiat itu. Kenapa? Khaufan minallah, karena dia takut kepada Allah. Atahullahu azza wa jalla imanan, maka akan muncullah keimanan dalam hatinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijiddin yajidu halawatahu fi qalbi, maka kenikmatannya akan dia dapat di sini, Pak. Ya, maka kenikmatan itu bukan hanya menjalankan perintah. Kenikmatan itu bagaimana cara kita untuk meninggalkan maksiat. Ketika meninggalkan maksiat, ini kehidupan nikmatnya, Pak. Ya. Kita apapun cara kan ingin ketenangan jiwa, ya, Pak. Ingin ketenangan jiwa. Tapi orang buat maksiat tidak pernah tenang jiwanya, Pak. Kenapa tidak pernah tenang jiwanya? Hari ini lihat maksiat, besok minta lagi lihat maksiat. Hari ini menzalimi orang lain, besok minta lagi untuk menzalimi orang lain. Hatinya merasa was-was selalu. Nah, kok enggak begini saja? Kita dari mana tahu kalau itu maksiat? Ya, Pak. Dari mana tahu kalau itu maksiat? Hati kita begitu cerdas, Pak. Hati kita begitu cerdas. Jadi tidak ada yang tahu kecuali hati kita. Coba buat maksiat sekali, Pak. Coba lihat maksiat sekali. Kalau bukan hati itu memberikan kode, Pak. Mendakdu hati. Hana mangat hati, Pak. Ya. Coba pengegop tiga, Pak. Coba dustai orang lain, Pak. Kita bohongi orang lain. Kalau bukan hati yang memberikan sinyal, Pak. Mendakdu hati, Pak. Mendakdu hati. Maka kalau mendakdu hati berarti kita sudah berbuat dosa. Tetapi kalau hati ini tenang dan enak, inilah yang Allah katakan tadi, Pak. Seorang yang meninggalkan maksiat itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imanan. Keimanan itu akan diberikan. Maka iman itu kan bertambah dan berkurang. Bertambah itu dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang dengan berbuat maksiat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita tanya, untuk apa cari harta banyak-banyak? Untuk ketenangan jiwa. Tenang jiwa, Pak. Jangan tenang jiwa, Pak. Minta harta tapi minta laju jiwa nak tenang, Pak. Mandum kala kaya, tapi nak pernah tenang juga. Kenapa nak pernah tenang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man asbaha wa dunya akbaru hammihi." Jadi barang siapa yang baru bangun tidur, di kepala dia dunia saja yang fikir, balik dia fikir lain. Nah, dia fikir ibadah subuh saya bagaimana, saya bersedekah bagaimana, saya berbuat baik bagaimana, dia fikir. Yang dia pikir bagaimana saya cari laba hari ini, dunia saja dia pikir. Kalau itu kata Rasulullah akan diberikan 3 penyakit oleh Allah. Yang pertama alhamdulillah yang ketik, kegundahan yang tidak pernah putus-putusnya. Yang gundah tapi yang banyak. Yang ketika atan kaji kedai buka lembang, buka kedai urut kedai, Pak. Yang gundah tapi hati, Pak. Ya, Pak. Gundah tapi hati, Pak. Walaupun duit sudah banyak tapi gundah. Aci tanya yang 3 kibat. Hanacan, ada mobil sudah berapa mobil, Pak. Kibat laba, hana laba mereka berdua laba, Pak. Ini penyakit namanya, penyakit kegundahan namanya, Pak. Alhamdulillah yang ketik. Kemudian yang kedua al-faqr. Orang yang ketika bangun tidur dia pikir dunia saja. Yang kedua kata Rasulullah al-faqr. Faqr itu apa? Merasa miskin selalu, kurang selalu. Harta sudah banyak masih kurang. Katanya kibat, mendengkuri boleh kurang kajai dah kai, Pak. Yang penyakit namanya. Yang penyakit, Pak. Kalau ada orang ngomong setelah dia cari harta masih kurang, itu penyakit namanya. Penyakit itu tidak bisa hilang. Kecuali apa? Dimanage hatinya kembali. Ya. Restart kembali hatinya. Bagaimana restart kembali hatinya? Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain untuk ketenangan jiwa kecuali itu. Maka kalau kita tanya orang ini, kenapa beli ini, kenapa ini? Untuk tenang jiwa. Tapi tidak tenang juga jiwanya, Pak. Makin susah dia. Ya. Kalau kita tanya, untuk apa pergi ke Bali? Untuk refreshing dan tenang jiwa. Ini di kantor sudah berapa bulan ini susah sekali saya. Saya ambil refreshing seminggu di Bali. Itu Bali makin tuntah ya, Pak. Tidak tenang ya, Pak. Maka cara ketenangan jiwa itu kata Allah cuma satu, ada cara lain. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, Pak. Dengan berzikir kepada Allah, dengan itu ketenangan jiwa. Lain tak dapat ketenangan jiwa kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi kita lanjut saja. Ada sebuah hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yuftirna as-saim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa, tidak ada nilai puasa, 0 puasa. Puasanya 0. Rugo ada puasa Senin, puasa Kamis, ada puasa Syaban, puasa Syawal, puasa Rajab. Hasilnya 0 kalau ada 5 hal ini.
Apa 5 hal itu? Al-kadzib, kita berbohong, kita berdusta. Bagaimana barometer dusta itu bagaimana? Tingkatan dusta itu bagaimana? Bagaimana dikatakan itu sebuah kedustaan? Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang ibu. Ketika dia ngomong, ibu itu ngomong kepada anaknya, "Nak, sekarang coba pergi dulu nak ya, pergi dulu, jangan di sini ya, nih ada tamu kita nak. Nanti kalau kamu ini, ibu kasih sesuatu kepadamu nak." Ya, kata ibu itu. Didengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kamu janji apa sama anakmu tadi?" "Janji korma, saya berikan korma tadi." "Kalau kamu tidak menepati janjimu setelah tamu ini pergi, kamu sudah dianggap seorang munafik," kata Rasulullah. "Kamu munafik kamu." Padahal hal kecil ya Pak, hal yang kecil Pak. Kita nyo tapi ada pengambahan dengan menyo semayang nanti ayah blonyo anak tablo munafik kita nyo. Maka kalau enggak jangan pernah janji apa-apa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau kamu nanti naik kelas nanti ayah beli ini, ibu beli ini nak ya, beli ini nak ya, beli ini. Rupanya tidak kita beli. Korma saja seorang ibu tidak berikan kepada anaknya. Rasulullah mengatakan kamu kalau tidak kamu buat tepati janjimu kamu munafik, kata Rasulullah. Padahal kan cuma korma saja. Apalagi yang lain, apalagi yang lain. Makanya kita di dalam salat sebenarnya kita sudah berjanji pada Allah. Berjanji bagaimana? Cuma tidak kita pahami itu sebuah janji. Kalau kita pahami, ya Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Apapun itu ya Allah. Orang yang memahaminya, ketika takdir yang tidak baik datang sama dia, karena buku ya Allah, karena yang jauhnya drone ya Allah. Kita sudah janji tadi. Kita hari ini bekerja tapi dapat laba sedikit, karena buku ya Allah. Lu rida ya Allah, bukan karena yang jauhnya drone ya Allah, lu rida ya Allah. Maka tidak ada masalah dia. Tapi orang yang tidak memahami apa yang dibacakan di iftitah salat itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ketika anaknya sakit kamu bagaimana? Bahkan bertakir anak lu ni Allah, bahkan anak orang lain bertakir dia. Bahkan lu takir, kenapa saya rugi hari ini? Itu orang yang tidak memahami. Dia padahal sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iftitah permulaan ketika dia salat. Tapi kita nak cerita lebih jauh tidak, apakah itu bohong atau enggak, cerita itu dulu. Kita cerita ini saja dulu. Artinya seorang itu ketika dia berbohong di bulan suci Ramadan, habis mendosa. Salah satu di antara 5 ini, kita lakukan 5 ini, ya hana pulih lepreh, yang kedua, yang kelima, Pak. Cukup satu saja. Kita berbohong kepada anak atau kepada siapa saja, puasa kita hana liyum, 0 puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ghibah. Ghibah orang lain. Kegegok. Di bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan, kita berpuasa. Ya, nanti waktu pegang bulan Ramadan berarti waktu bulan Ramadan je ribah kau memang. Berarti kalau puasa Senin kami boleh ribah orang. Ya, jadi artinya ketika kita berpuasa, kita ribah orang lain, maka puasa kita sudah 0. Hana yubli, habis. Ya, lebih bagus enggak usah puasa saja. Karena rugi saja. Kita menahan lapar dan haus saja. Kita ribah ngomongin orang lain. Ya. Memang nanti ada beberapa ribah yang dibolehkan. Ya, kita sudah pernah cerita kalau nggak salah. Ada ribah yang dibolehkan. Salah satunya apa? Al-istifta. Istifta itu minta fatwa. Minta fatwa bagaimana? Seorang suami dan istri ribut, karu rumah tangga. Kemudian istri datang melapor kepada hakim. Pak Hakim, suami saya itu memukul saya. Pak Hakim, suami saya itu orangnya begini-begini. Pak Hakim, lindulun hanai semayang. Pak Hakim, lindulun cukup beruakai. Pak Hakim, kita bongkar semua ini dia. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita minta fatwa. Mana orang dalam dasar hukumnya? Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata wanita itu? Istrinya Umayyah bin Khalaf. Urut paling keri dia, Umayyah bin Khalaf cukup keri. Makanya nanti di dalam Al-Quran disebutkan wan laili idza saja wan nahari wan laili itu siapa? Demi saya bersumpah demi Umayyah bin Khalaf. Cukup keri Umayyah bin Khalaf itu. Ya. Rupanya wanita ini melapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, suami saya kredit sekali ya Rasulullah. Rasulullah menanya, kredit bagaimana? Uang belanja ya Rasulullah, cukup betul hijau ya Rasulullah. Padahal saya butuhnya sekian ya Rasulullah. Anak saya diberikan jajan sedikit ya Rasulullah. Padahal kebutuhan anak saya banyak sekali ya Rasulullah. Oh, kredit baru tahu Rasulullah ya Pak. Kemudian apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, boleh enggak saya ambil isi dompet dia?
tanpa sepengetahuan dia? Karena kebutuhan saya banyak ya Rasulullah. Dan boleh nggak saya ambil isi dompet dia, saya berikan kepada anak saya? Karena kebutuhan anak saya itu banyak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Boleh. Tetapi sebesar kebutuhan saja, jangan lebih. Kamu butuh berapa? 10, ambil 10. Anakmu butuh berapa? 5, ambil 5, jangan lebih daripada itu. Tidak apa-apa, tanpa sepengetahuan suami. Ini namanya istifta dan bukan apa namanya, bukan riba ya Pak, bukan riba. Makanya nanti bapak-bapak kalau lihat dompet, kurungnya anak ibu begini. Ya, maka kurang dompet, tapi kurang ya Pak. Yang kedua, pelajaran bagi bapak, bakery kridat ya Pak, bakery kridat. Dan itu sudah diizinkan oleh Rasulullah untuk mengambil tanpa sepengetahuan. Tetapi kalau seandainya seorang suami memberikan sudah lebih pada istri ini kalau kemudian istri mengambil lagi dompet tanpa izin suami, itu berdosa. Ya, itu berdosa. Ini namanya istifta, minta fatwa. Satu. Yang kedua, di dalam pemerintahan itu tidak ada masalah. Contoh, jangan pilih si bulan, urang hana tumayang ya, pilih. Urang tu mencuri, kita bongkar aib dia semua Pak. Kita mau penjara aja pedulur kabeh. Oh, berarti nanti dia pilih. Itu tidak ada masalah. Demi kemaslahatan seluruh umat ya Pak. Nanti mau nyoba pilih gaya, tanya hana itu mayang Pak. Tanya kayak hana aja itu mayang, hanjunyo hanjuje, enggak tukar ya. Jadi makanya apa? Jangan pilih si bulan. Tetapi setelah pemilihan nanti, setelah beliau hukum yang ini, jangan ngomong lagi. Kali lu buka pilih di bulan, ya jawab berapa Pak. Kali lu buka pilih di bulan, urang hana mayang kan pilih. Titi urang apa? Itu sudah ribah nanti Pak. Tetapi kalau pemilihan itu nanti kita memilih si bulan, kita memberikan saran kepada teman, itu bukan riba. Apakah itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan atau sedang kita berpuasa selain puasa Ramadan. Kita ngomong seperti itu, puasa kita tetap sah. Karena itu bukan riba itu Pak. Nanti bisa lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 6 hal yang membuat seseorang itu tidak dikatakan riba. Terima kasih, ketujuh kurang 15. Satu lagi kalau nggak habis ini. Atau ini kita lanjutkan. Namimah. Yang ketiga namimah. Namimah itu adu domba orang lain. Tajak kena hai di bulan kan tak enak ke orang ni. Tajak lang gede, di bulan juga benci ke orang ni. Tajak lang gede hai di bulan ke orang. Di bulan ke orang. Kita adu domba orang lain. Itu namimah, itu dosanya luar biasa itu Pak. Yang gara-gara namimah doa-doa hanya terima di Allah Subhanahu wa taala. Itu namimah. Maka kalau orang berbuat namimah, mengadu domba orang lain, itu puasanya sudah 0. Ini kita bukan mengatakan 3-3 langsung, tidak, satu saja sudah 0. Kemudian wal yamini kadzibah, saksi palsu. Seorang bersaksi di pegade, lo bersaksi si bulan bina-bina di bulan Ramadan dia bersaksi, tapi palsu saksinya itu, kesaksian dia, maka puasa dia 0 langsung, tidak ada nilai apa-apa. Kemudian yang terakhir wan nazar bisyahwah, lihat sesuatu dengan syahwat, ini KB, ada berharap KB. Tahan lapar, makan minum. Waktu sore-sore kita mau cari makanan apa? Wan nazar bisyahwah, tapi ini ada kata kuncinya. Melihat dengan syahwat. Ya, Pak. Ketika melihat dengan syahwat, waktu mau buka puasa, 0 kembali puasanya, Pak. Makanya begitu dahsyatnya puasa Ramadan itu dan puasa-puasa lain. Ya. Jadi artinya apa? Sampai semua kita jaga. Untuk apa? Kalau ingin jiwa menjadi orang betul-betul orang saleh. Kalau ingin perubahan ya Pak, ingin perubahan. Jadi lakukanlah hal seperti itu. Memang berat. Kita jaga nyoh berat. Nanti waktu di bulan Syawal kita bisa melihat sendiri. Umma mangat harga jino. Kalau lenturnya tidak buat ini, hasilnya nanti di bulan Syawal. Ya. Sudah. Kemudian pembagian puasa sedikit lagi, karena ini pertemuan kita terakhir ya Pak. Ini tempat terakhir. Kemudian selanjutnya kan enggak, ini lagi kita Senin depan enggak lagi ya. Jadi kemudian yang terakhir itu puasa shaumul khusus. Ya, ini kalau yang kedua tadi kita mungkin nggak bisa yang ketiga, tapi kita berusaha itu kita akan bisa juga sampai kelompok yang ketiga bisa. Paling nggak kita yang kedua saja cukup, Kalau yang ketiga lebih enak lagi Pak. Yang ketiga itu namanya puasa khusus. Ini puasa siapa ini? Ini puasa ini adalah wahadi ratbatul anbiya. Ini puasanya para anbiya. Oh, apakah kita tidak bisa jadi seperti itu? Bisa, kenapa tidak bisa? Para anbiya itu kan manusia juga. Kita bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, nujur rezeki keluar lagi, nujur rezeki ke Nabi Musa. Ya Allah, lanjut, maka lanjut. Kenapa tidak bisa? Ya Allah, berikan rezeki kepada saya, berikan ketenangan jiwa saya seperti Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa, kenapa tidak bisa? Ya Allah, ajarkan ilmu kepada saya.
Sebagaimana engkau ajarkan ilmu kepada Nabi Adam, bisa, kenapa tidak bisa? Ajarkan kepada anak saya ya Allah, sebagaimana engkau ajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam ya Allah. Maka Nabi Khidir cara, maka anak cara. Jauh bekerja, kenapa tidak bisa? Ini begitu juga. Kalau kita ingin seperti ini bisa, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Ya. Ini puasa-puasa para anbiya, wasiddiqin. Siddiqin itu apa? Orang yang benar ya Pak. Orang jero ya siddiqin itu. Wal muqarrabin. Muqarrabin itu apa? Orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana puasa mereka? Saumul qalbi. Mereka bukan puasa anggota tubuh lagi, Pak. Hati kejagaan, Pak. Ya, itu puasa hati sudah, Pak. Puasa hati. Bagaimana caranya ketika puasa itu tidak dengki sama orang lain, tidak suudzon, tidak suudzon kepada Allah dan lain sebagainya. Itu puasa hati, Pak. Mainnya sudah hati, Pak. Bukan tangan lagi. Kenapa main hati? Kalau hati itu baik, tangan juga baik, ya Pak. Tetapi kalau tangan kita jaga, belum tentu hati baik, belum tentu hati baik. Tapi kalau hati sudah baik, nyan mendungket mendungnya. Hati tenang, udak tenang Pak. Tidur enak, semua enak. Nyawa kaji dengar tutahnya Pak. Je ubat penemboh, obat penenang Pak. Daeh dengar. Watai bedah kat tutah dong Pak. Kenapa hati kita enggak ini? Coba hati perbaiki hati, semua akan tenang, semua akan tenang. Kemudian anil himami ad-dunyawiyah, ad-dunyawiyah. Jadi dia itu tidak hanya berpikir urusan dunia, bukan hanya berpikir urusan dunia. Allahnya udah ada pencerohnya, yang jelas karenanya baju alhamdulillah. Ada pencerohnya, ada pencerohnya dua ibadah anda. Anak buku yang karena menjauh. Ini puasa level ketiga nih, Pak. Anak bukunya. Maka Imam Syafi'i kan begitu juga, anak bukunya kata Imam Syafi'i. Kata muridnya, wahai tuan guru, kita kalau tidak bekerja tidak dapat apa-apa. Enggak apa-apa, kamu kerja saja. Saya biar duduk saja di sini. Tuan guru kalau tidak bekerja enggak dapat ini, enggak apa-apa kata Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Imam Hambali ketika pulang bawa 2 apel. Ya lihat tuan guru, saya dapat 2 apel tuan guru. Akibat kerja saya tuan guru. Tuan guru, hijau ke tuan guru tahu. Coba lihat saya dapat apel 1 apel. Saya tidak kerja apa-apa hari ini kata tuan guru. Kita jangan salah memahami Pak dengan tingkah laku Imam Syafi'i. Jangan kita salah pahami, oh ayudah ganyat, hanya kerja mentemui sesuatu. Bukan itu kuncinya. Kata kuncinya bukan di situ. Jadi kita lihatnya jangan di situ. Dan kita jangan lihat ini juga pimpinan Pak. Seorang pimpinan di perusahaan atau apa saja. Coba lihat ada kerja dia, duduk di kursi saja. Duduk di kursi, daftar kursi, stempel ini, pulpen. Dah kertas, dah lu teket. Setelah dia teket, kering dalam rekeningnya. Kering lah rekeningnya Pak. Apakah kita mau samakan seperti orang itu? Kita duduk juga tak belau meja, tak belau kursi, tak belau stempel, belau pulpen, belau ngasih. Meja tak kena, tak teket. Teripe bawa kertas, tak teket, hana kering lah Pak. Tak ada kering. Jadi bagaimana, kenapa dia bisa begitu? Dia bisa begitu pimpinan itu karena dia dulu orang susah Pak. Dia bekerja giat. Maka karena dia bekerja giat di perusahaan itu, pimpinan perusahaan paling tinggi mengatakan, kamu tidak usah kerja lagi, kamu duduk di sini. Ini penghargaan bagimu karena kamu sudah bekerja sebelumnya. Maka Imam Syafi'i sebelumnya sudah luar biasa Pak, jalan kaki cari ilmu Pak. Ya. Maka diberikan kelebihan oleh Allah, baik dia tahu dan neduh Pak. Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.